apakah buatan manusia atau tidak. Apa ada efek samping dari penggunaan hand sanitizer yang sering menggunakannya? Itu tadi ada makhluk mikroskopis yang tidak bisa kita lihat mata, tapi bisa membuat porak-poranda seluruh dunia ini. Teman-teman harus aware adanya hal itu, dan dengan kejadian ini kita belajar bagaimana cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Jangan lagi infeksi itu dianggap hal yang sepele. Apakah perbedaan antara COVID-19 dengan SARS dan MERS padahal mereka disebabkan oleh virus dengan golongan yang sama? Dan apakah jika orang dengan COVID-19 diberikan treatment vaksin SARS atau MERS bisa berpengaruh baik? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama SARS-CoV-2 ini, kemudian dengan SARS-CoV dan juga MERS-CoV itu merupakan satu famili yang sama memang, Coronaviridae. Ya, mereka juga sama-sama dari kelompok yang beta coronavirus. Ya. Tapi terdapat perbedaan dari sequence-nya. Ya, perbedaan sequence RNA virus ini berbeda antara ketiganya, makanya mereka didesain sebagai 3 virus yang berbeda. Kemudian untuk kekerabatannya sendiri, SARS-CoV-2 ini lebih dekat dengan yang SARS-CoV penyebab SARS tahun 2002-2003 ini. Kalau dengan MERS cukup jauh ya dibandingkan dengan SARS-CoV. Kemudian perbedaannya adalah di reseptornya, ya. Virus SARS-CoV tahun 2002-2003 itu memakai S2, SARS-CoV-2 ini juga memakai S2 ya. Kemudian untuk MERS itu pakainya di DPP4, jadi beda di reseptornya. Tapi mereka famili yang sama memang. Berarti kalau misalnya dikasih vaksin? Belum ada sampai saat ini vaksin untuk SARS maupun MERS. Karena SARS dulu vaksin dibuat tapi SARS-nya sudah selesai. Untuk MERS ini masih tetap ada ya sampai saat ini, beberapa kasus di Timur Tengah, dan itu vaksinasinya sedang dalam development. Itu oleh kebetulan lab yang dulu saya pernah belajar di sana ya, Erasmus MC, mereka sedang develop vaksin untuk MERS itu. Tapi yang pertama yang akan divaksin adalah camels, jadi untanya dulu yang divaksin setahu saya. Jadi bukan ke manusianya, karena kan memang untuk MERS ini lebih banyak penularannya dari unta ke manusia. Jadi tidak seperti COVID-19 ini yang terjadi banyak human to human transmission gitu. Ya. Baik, lanjut. Apakah orang dengan imunokompromis walaupun dalam kondisi stabil perlu menggunakan masker untuk mencegah terkena kontaminasi? Ya, jadi imunokompromis, yang namanya imunokompromis itu sistem imun dia sudah turun. Jadi memang perlu tindakan pencegahan yang lebih dibandingkan orang yang imunokompeten. Jadi ya tetap ya. Jadi kan imunokompromis kan ada berbagai penyebabnya. Salah satunya contoh keganasan hematologi. Jadi orang dengan keganasan hematologi itu memang harus pakai masker, karena dengan hanya menghirup debu itu kan itu ada banyak spora jamur. Itu mereka bisa terinfeksi jamur. Jadi tidak hanya COVID-19 yang ditakutkan, tapi juga infeksi oportunistik yang lain. Apalagi kalau imunnya udah turun tuh rentan sih ya, Dok ya. Iya. Benar-benar. Bagaimana cara penanganan COVID-19 yang dipakai Cina? Menurut dokter bagaimana gitu? Kayak efisiensinya tuh bagaimana gitu? Ya. Jadi kalau kita melihat ya, mengamati yang ada di Cina itu memang mereka cukup berhasil ya. Jadi dengan penanganan yang sangat masif menurut saya ya. Jadi pembangunan rumah sakit skala besar. Kemudian juga lockdown beberapa kota yang memang angkanya tinggi, dan kita lihat bahwa saat ini rumah sakit besar itu juga sudah ditutup ya, karena pasien COVID-19 tidak begitu banyak lagi dan bisa ditangani di rumah sakit yang reguler. Kemudian juga di Cina sudah kita lihat slowdown dari wabah COVID-19 ini, tapi itu sangat masif dan sangat berefek ekonomi maupun sosial di Cina. Oke.
Selanjutnya, kalau pasien dengan imunitas yang baik terkena COVID-19 dan sembuh, apakah akan terbentuk bekas atau skar di paru-paru pasien seperti halnya TB? Kalau misalnya patologinya pada saat dia terkena itu berat dan terjadi ARDS, sempat terjadi ARDS kan, kemudian pada fase penyembuhan itu tentu saja ada fibrosis ya, yang merupakan memang fase penyembuhan adalah seperti itu. Nah itu bisa saja terjadi. Kalau misalnya itu sampai berat ada fibrosis paru, sangat mungkin terjadi. Diketahui mereka yang meskipun telah sembuh dari coronavirus akan tetap mengalami penurunan fungsi paru sekitar 20-30%. Apakah penurunan fungsi paru tersebut bersifat permanen atau bisa kembali seperti semula? Itu tadi, kalau misalnya memang cukup berat, sempat terjadi ARDS ya, peradangannya hebat di paru ya, jadi yang berat nih ya, karena memang homeostasis penyembuhan peradangan adalah fibrosis tadi, tentu saja ada penurunan fungsi. Tapi kalau hanya yang terkena common cold biasa ya, saya kira tidak ya, karena kita regenerasi epitel mucus lining di saluran nafas bagian atas tuh sangat cepat jadi tidak seperti yang Kenapa kok pemain bola di Eropa yang rata-rata punya fisik prima dan imun yang kuat kok tetap bisa kena COVID-19? Terus misal dia udah positif COVID-19 tuh, kemungkinan sembuhnya apakah lebih besar daripada orang yang memiliki fisik atau imun yang lebih rendah daripada mereka? Ya semua orang pada dasarnya bisa terkena. Tapi berapa usia tertentu itu memang lebih berisiko ya, karena anak-anak tuh lebih sedikit ya. Kita lihat dari epidemiologi. Kemudian juga ya seharusnya yang berfisik sehat itu juga ya mungkin lebih tahan ya. Tapi ya kita lihat dulu pemain bola ini apakah dia berkumpul di suatu tempat, jadi tadi ya banyak faktor. Jadi pada kejadian infeksi itu kita tidak bisa melihat hanya faktor host. Ingat ada faktor agent, ada faktor environment. Ya, ketiganya itu menurut segitiga epidemiologi. Ya, bagaimana timbangannya? Ya menang siapa nih gitu yang lebih favor ke arah tidak terinfeksi atau ke arah terinfeksi gitu. Jadi tidak hanya faktor host saja. Yang di faktor hostnya juga mungkin dia kecapean. Mungkin apa faktor yang lain ya. Jadi banyak ya. Tidak sama antara satu individu dengan yang lain. Ya. Kita harus ingat itu 3 faktor itu. Host, agent, environment. Apa mungkin virus ini merupakan virus buatan manusia? Soalnya ada beberapa berita yang bilang seperti itu, salah satunya pengamat dari Israel. Dan apa mungkin suatu saat nanti muncul virus-virus baru? Apakah buatan manusia atau tidak? Itu nampaknya susah sekali membuktikan ya. Nampaknya susah sekali membuktikan kalau menurut saya. Jadi kita itu tidak perlu diperdebatkan ya menurut saya. Tapi sangat mungkin terjadi seseorang itu bisa engineer virus baru, itu sangat mungkin dengan teknologi molekuler saat ini sangat mungkin. Saya biasa itu mengcloning virus ya, pada saat saya belajar dulu memutasikan virus itu sangat biasa. Memang riset juga kita riset itu seperti itu. Jadi memang justru itu tadi ya, kita riset itu harus bagaimana kita menemukan hal itu, tapi bukan untuk melukai orang lain, tapi untuk mencari nanti kalau misalnya ada yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan. Ini tergantung yang memegang itu orang jahat atau orang baik. Kalau orang jahat bisa jadi itu menjadi biological weapon yang efektif ya. Nanti kalau menularnya secara airborne itu biological weapon yang sangat efektif. Tapi ya kita berharap tidak ada yang seperti itu. Nah ini terakhir nih dok. Apa ada efek samping dari penggunaan hand sanitizer yang sering menggunakannya? Ya, kulitnya jadi kering. Kemudian juga karena kulit kering bisa terjadi abrasi kulit ya. Makanya kita rasakan kalau misalnya kulit kita kadang-kadang terasa perih, walaupun kayaknya kita nggak ngurus apa-apa gitu, karena tadi ya memakai hand sanitizer berbasis alkohol yang kurang moisturizernya. Jadi harus diimbangi. Memang kalau misalnya menggunakan banyak hand sanitizer berbasis alkohol, moisture dari kulit tangan itu harus tetap dijaga juga. Jadi mungkin selain bawa hand sanitizer alkohol juga bawa
pelembab tangan. Iya. Nah, seperti Iya, itu. Lotion atau apa Biar Vaseline seimbang ya. gitu ya. Tapi memang begitu ya, kalau memang dari alkohol itu efeknya seperti itu membuat. Tapi saya juga pernah kayak peri-peri gitu pernah sih dok. Nah itu tadi. Iya. Karena itu ya kering, kemudian abrasi ya kecil-kecil mikro yang mungkin kita tidak lihat. Iya nggak kelihatan. Abrasi kulit itu karena sifatnya kan dia menyerap air ya. Iya, ya. Oke. Mungkin closing statement dari dokter buat teman-teman semua. Apa ya closing statementnya? Kan apa banyak ya? yang kayak, ih kita nih gimana? Kayak panik-panik enggak Iya. gitu loh dokter. Ya, jadi mungkin adanya wabah COVID-19 ini membuat kita belajar ya, tentang itu tadi, ada makhluk mikroskopis yang tidak bisa kita lihat mata tapi bisa membuat porak-poranda seluruh dunia ini. Teman-teman harus aware adanya hal itu, dan dengan kejadian ini kita belajar bagaimana cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Jangan lagi infeksi itu dianggap hal yang sepele ya. Kemudian juga apapun anjuran dari pemerintah ya, itu yang benar ya. Kalau dari pemerintah tentu saja keluarnya benar. Tapi tadi banyak hoax yang berseliweran. Jangan percaya dulu sampai teman-teman itu memastikannya kepada orang yang memang ahli di bidang tersebut, atau memang sudah membaca artikel ilmiah yang objektif tentang hal tersebut. Karena banyak sekali hoax-hoax itu yang justru menyebabkan kepanikan luar biasa, menyebabkan justru lebih mudah virus ini untuk menular ya. Jadi semua informasi yang ada di sosial media harus disaring terlebih dahulu, tanyakan kepada orang yang lebih tahu gitu. Kemudian apapun yang kita diskusikan pada hari ini mungkin hanya relevan sampai detik ini ya. Jadi kita harus update selalu ya, update selalu dengan situasi terkini ya. Itu tadi. Itu saya kira itu ya. Apalagi ya? Saya tidak biasa soalnya berbicara di depan kamera. Saya juga deg-degan karena bintang tamunya super. Enggak ya? enggak. Udah berarti cukup dok? Iya, Cukup. silakan. Oke, mungkin itu aja dari kita. Semoga bermanfaat. Kita insya Allah sangat bermanfaat buat kalian semua. Apalagi ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kita tampung dari teman-teman sekalian. Saya boleh? Oh iya. Mohon maaf ya. Iya. Kalau misalnya ada kesalahan yang saya sampaikan ya, misalnya teman-teman mungkin ada suatu kesalahan, tolong saya diberitahu. Saya manusia biasa. Iya, benar. Itu yang saya sampaikan menurut pengetahuan saya. Kalau misalnya ada yang salah, tolong saya diberitahu, kemudian nanti dikoreksi supaya tidak menyebar kalau itu sesuatu yang salah. Mohon maaf saya potong tadi. Kita sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih dokter. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, assalamualaikum.